Bunga sekuntum tumbuh di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Yuk hari ini kita belajar IPA. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar bab 3 tentang pewarisan sifat hukum Mendel 2, yaitu yang merupakan dihibrid dominan penuh. Dihibrid itu artinya dengan dua sifat beda. Hukum Mendel 2 itu terjadi apabila ada individu dengan dua sifat yang berbeda, kemudian gen-gennya dapat berpasangan membentuk kombinasi yang beragam, atau yang disebut dengan mengelompok secara bebas atau disebut dengan hukum asortasi. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke dalam persilangan dihibrid dominan penuh, akan Ibu jelaskan cara menentukan gamet. Di pelajaran terdahulu, Ibu jelaskan gamet itu adalah sel anakan. Bagaimana cara menentukan jumlah sel anakan? Rumusnya adalah 2 pangkat N, di mana N itu adalah alel yang heterozigot. Nah, bagaimana yang heterozigot? Sudah Ibu jelaskan. Contoh A besar itu alelnya bersifat homozigot dominan. Kalau gamet A besar A kecil itu dia bersifat heterozigot. Sedangkan bila A kecil itu disebut homozigot resesif. Contoh bagaimana cara menentukan gamet, misalnya B besar. Ingat rumusnya 2 pangkat N. Di sini tidak ada yang heterozigot, berarti 2 pangkat 0. Gametnya cuma 1, yaitu B besar saja. Jelas? Kemudian B besar, B kecil. Ada yang heterozigot karena dia berbeda. Jadi 2 pangkat 1, gametnya ada 2. Apa saja? B besar dan B kecil. Kalau dia homozigot resesif, B kecil, tidak ada juga yang heterozigot. Jadi 2 pangkat 0. Gametnya cuma 1, yaitu B kecil saja. Bagaimana anak-anak, jelas? Nah, sekarang kita coba yang dihibrid. Kalau misalnya B besar, K besar. Gametnya ada berapa? Ya, karena tidak ada yang heterozigot, jadi 2 pangkat 0, yaitu hanya 1 gametnya. Ingat, dia hukum Mendel 2, mengelompok secara bebas, berarti gametnya B besar, K besar. Oke? Contoh lagi, B besar, B kecil, K besar. Yang heterozigot ada 1, berarti 2 pangkat 1, ada 2 gametnya. Apa saja? B besar, K besar, dan B kecil, K besar. Terakhir, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gametnya ada berapa? Ada 4, ya, pintar. 2 pangkat 2, ada 4, ya. Apa saja gametnya? B besar, K besar, jadi yang besar duluan ya. B besar, K kecil, B kecil, K besar. Terakhir adalah B kecil, K kecil. Nah, gamet-gamet ini sangat menentukan untuk nanti keturunan F1-nya pada saat kalian membuat persilangan dihibrid. Selanjutnya kita akan langsung ke contoh soal. Contoh soal, setelah kalian belajar gamet tadi, ada kacang kapri berbiji bulat warna kuning, B besar, K besar. Disilangkan dengan kacang kapri berbiji kisut warna hijau, B kecil, K kecil. Jika bulat kuning dominan terhadap kisut hijau, tentukan fenotip F1-nya. Yang kedua, jika F1 saling disilangkan, tentukan fenotip F2-nya. Buat bagan papan caturnya. Jawabnya adalah bulat kuning dengan genotip B besar, K besar,
Kisut hijau dengan fenotip B kecil K kecil K kecil. Kemudian gametnya B besar K besar B kecil K kecil. Yang kisut hijau gametnya B kecil K kecil K kecil. Ya, ini kurang geser ke sini. Maka akan menghasilkan keturunan pertama B besar B kecil K besar K kecil atau bulat kuning. Selama dia ada B besar dia masih bulat, dan selama ada K besar dia masih kuning. Kemudian bulat kuning disilangkan sesamanya. Jangan lupa gametnya ada 4, ya kan? B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Lalu jika dibuat papan caturnya ada 16 kotak. Nomor 1 itu adalah gamet atas dan kirinya B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar, maka menghasilkan B besar K besar bulat kuning. Demikian seterusnya. Selama dia masih ada B besar, maka fenotipnya bulat. Selama masih ada K besar, fenotipnya adalah kuning. Tapi bila tidak ada B besar, contoh seperti nomor 12, B kecil, maka dia kisut. Dan apabila tidak ada K besar, contoh seperti nomor 16, K kecil semua, maka dia berwarna hijau. Seperti nomor 14, dia juga berwarna hijau. Kemudian keterangannya ada 4 fenotip, yaitu bulat kuning ada 9, itu terletak pada kotak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13. Bulat hijau pada kotak 6, 8, 14 ada 3. Kisut kuning juga ada 3. Dan kisut hijau itu ada 1. Nah, setelah kalian belajar seperti itu, silakan kalian latihan soal dengan cara yang sama. Mangga besar berbuah manis dengan mangga kecil rasa masam. Buat papan caturnya, tentukan fenotip F2-nya. Oke. Selamat bekerja. Minum susu selagi anget. I miss you pakai banget. Semoga kita bisa berjumpa pada tatap muka di era normal. Selamat mengerjakan ya. Sampai jumpa.